Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada Bang Tawon Surantap, mantap. Hari ini kita akan membahas tentang masalah cinta sesaat. Apa itu sesaat? Cinta sesaat adalah cinta yang didasari dengan nafsu. Nah, ini hati-hati. Siapapun kita, cinta itu anugerah, kita tahu. Jangan kita rusak cinta ini dengan sekedar syahwat. Jadi jangan dengan menamakan cinta kemudian kita ngumbar syahwat. Memang ada kebutuhan biologis ya. Di kita sesama kita atau perempuan pasti ada rasa biologis. Rasa biologis ini rasa yang ingin mendapatkan kenyamanan dengan cara bersentuhan. Karena ini berkaitan dengan masalah batin, ya. Nah, tetapi di sini hati-hati bagi kita siapapun kita, terutama teman-teman nih yang masih pada jomblo atau yang mencari pasangan hidup, ya, yang belum dapat istri atau yang belum dapat pacar misalkan. Hati-hati, jangan kita cinta perempuan itu karena nafsu. Misalkan karena dia cakep. Misalkan karena dia bohai, misalkan karena bodinya gitar Spanyol, misalkan karena dia putih atau karena apa, jangan, bahaya. Tapi ketika kita cinta dengan perempuan tersebut, rasa ini adalah rasa yang tulus, kemudian didorong rasa ingin memiliki karena sebuah misi, gitu loh. Jadi kita ingin memiliki seorang perempuan itu karena visi misi ke depan, bukan visi misi sesaat. Karena kalau hanya visi misi sesaat, berarti nafsu. Berarti ketika kita sudah mendapatkannya, kemudian kita lepaskan nafsu syahwat kita itu dengan biologis, misalkan dengan cara bersentuhan atau yang lainnya misalkan, maka kita akan game over, stop the end bahasanya dengan wanita tersebut. Tidak ada lagi rasa cinta selanjutnya. Kenapa? Karena visi misi kita itu hanya ingin mendapatkannya agar kita bisa menyalurkan rasa biologis kita kepada perempuan tersebut. Oh, ini bahaya. Seolah-olah, mohon maaf, seperti PSK misalkan, dengan hanya tarif kemudian dibayar, beres, setelah beres hubungan beres. Oh, ini bahaya kalau begini. Jangan jadikan perempuan-perempuan orang yang kita cinta itu seperti PSK, jangan. Bahaya. Tapi dia harus diikat dengan sebuah visi misi yang mulia. Mana? Contoh, misalkan kalau kalian yang ingin mencari pacar misalkan, maka di situ niatkan sosok perempuan yang kita cintai ini sebagai calon istri kita. Jadi motivasi kita ini adalah mencintai dia. Walaupun dia cakep ya, atau sesuai dengan kriteria lah, dengan bentuk yang luar biasa, walaupun ada dorongan syahwat, berarti normal kita. Itu bagus, memang secara biologis manusia berarti kita normal, bagus, daripada kita jadi homo, ya kan, bahaya. Tetapi cukup di situ. Ketika sentuhan-sentuhan kecil misalkan di dalam tahapan-tahapan hubungan percintaan tersebut, itu bagian daripada alur percintaan, kisah cinta ya. Tetapi di sini jangan jadikan itu sebagai visi misi sesungguhnya, bahaya. Karena kalau itu visi misi sesungguhnya berarti murah betul tuh perempuan kalau begitu. Habis manis sepadi buang, bahasanya kan begitu. Bahaya kalau begitu. Tapi jadikan dia sebagai calon istri kita misalkan. Calon karena kita sedang pacaran. Jadi kan kita mengenal karakteristik dia. Jadi hubungan itu dengan hubungan cinta yang benar-benar tulus. Tidak hanya hubungan nafsu semata. Nah, ketika sudah menjalin hubungan pacar kemudian niat untuk beneran, maka visi misi kita taikkan lagi. Bagaimana kita bersama akan membangun mahligai cinta. Membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi tidak hanya dengan hubungan nafsu semata. Kalau seandainya kita
mencari perempuan atau cinta kita dasari hanya dengan sekedar nafsu semata, ini nggak akan pernah lama. Tidak akan pernah lama. Walaupun dia sudah menikah, nggak akan pernah lama karena hubungannya hanya bicara nafsu. Hanya hubungan biologis yang diharapkan, tapi tidak ada visi misi untuk menyambungkan antara hubungan di dunia sampai dengan di akhirat nanti. Tidak ada mahligai-mahligai cinta yang menjadi tahapan-tahapan dia dalam rumah tangga itu, nanti nggak ada. Seolah hidup tapi nggak punya visi misi. Wah, ini kan bahaya. Kita ini segala sesuatu wajib memiliki visi dan misi. Hati-hati yang pada jomblo-jomblo yang mencari pacar, cari cinta sejati. Dan ketika kita menikah pun niatkan kita itu bukan hanya sekedar nafsu semata, tapi visi misi kita itu memproduk bahasanya anak-anak yang soleh dan soleha, dan menciptakan rasa nyaman, rasa aman bagi perempuan yang benar kita cintai dengan ikatan pernikahan. Nanti dengan berjalan dengan sendirinya, nafsu selalu ada. Karena kita manusia ini memiliki sifat nafsu yang diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah. Karena kalau tidak ada nafsu, tidak mungkin kita bisa berkembang. Dengan adanya berkembang, itu ciri bahwa kita adalah makhluk yang diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan selalu mengarahkan nafsu itu untuk tujuan yang tidak baik. Untuk tujuan yang merendahkan perempuan atau menghancurkan hubungan percintaan kita dan menghancurkan rumah tangga kita. Hati-hati bahwasanya salah persepsi, salah tujuan bisa fatal di dalam masalah kehidupan ini. Kehidupan kita ini didasari dengan cinta. Cinta merupakan sesuatu hal yang sangat berharga. Setiap manusia butuh cinta. Tetapi berapa banyak orang yang tidak paham cinta dan tidak mengerti tentang visi misi cinta, mereka tidak merasakan kebahagiaan dan tidak memiliki ending yang bagus di dalam rasa cinta tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menghargai cinta, kita jaga cinta dengan ketulusan, tidak hanya dengan nafsu, dan mudah-mudahan mahligai cinta yang kita jalani ini bisa terus abadi sampai datangnya kita di negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.